milikimu selalu, kau bawa diriku ke dalam pelukmu. Mencintaimu selalu, kau buat diriku terjatuh bangun di padang hijaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yuli Cahyono MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Sri Utami SPD MM selaku pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohani SPD CGP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Binangun Kabupaten Cilacap. Di sini saya bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Intan Fahmawati. Saya mengampu bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Binangun. Ya. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Silakan simak video berikut. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Rohani. Bagaimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabarnya Bu Rohani hari ini? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu Intan, karena alhamdulillah ya di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama. Dan 2 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Intan ya bahwa terkait dengan tugas CGP saya itu untuk melakukan supervisi akademik, dan alhamdulillah ketika saya bercerita kepada Bu Intan itu langsung setuju, bahkan meminta, Pak ya saya saja Bu yang diobservasi biar Bu Intan itu katanya tahu pembelajaran saya itu sudah pas apa belum, begitu ya Bu? Nah, dalam kegiatan supervisi akademik ya Bu, ini ada 3 tahapan Bu. Untuk yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga nanti itu adalah pasca observasi. Nah, di sini kita itu akan berdiskusi atau bertukar pikiran tentang pra-observasi atau kegiatan apa yang akan Bu Intan lakukan sebelum pembelajaran. Jadi mohon maaf ya Bu Intan, saya di sini akan menggali informasi dari Bu Intan terlebih dahulu ya. Ya, siap ya Bu dengan pertanyaan yang nanti saya ajukan? Siap, insya Allah. Ya. Gini ya Bu, untuk pembelajaran besok yang akan Bu Intan lakukan ya, kalau boleh saya tahu itu harapan Bu Intan besok seperti apa ketika saya observasi? Saya sebagai guru bahasa Jawa, tentunya ketika pembelajaran apa yang saya sampaikan atau tujuan pembelajaran yang saya susun itu bisa tersampaikan atau bisa terlaksana dengan baik ketika pembelajaran bahasa Jawa tentunya, nggih. Oh, berarti maksud Bu Intan ya tujuan apa ya, maksudnya seperti apa besok ya, harapannya Bu Intan berjalan dengan lancar, tertib, peserta didik juga mengikuti apa yang Bu Intan inginkan. Seperti itu ya Bu. Ya, sepertinya seru sekali dan saya itu jadi kepo Bu ya. Iya. Kira-kira materi apa yang nanti akan Bu Intan ajarkan? Untuk materinya memang untuk semester 1 di kelas 11, saya besok di kelas 11 nih Bu. Untuk di kelas 11 saya materi mengenai serat Wedotomo, Pupuh Pujong, mengenai tembang mocopat. Tentunya sudah sering mendengar, tapi anak-anak juga
belum terlalu dalam menggali. Jadi ya insya Allah besok kita akan membahas lebih dalam mengenai tembang mocopat, khususnya adalah tembang mocopat Pucung. Oh, seperti itu ya. Ngomong-ngomong soal tembang mocopat ya Bu, saya selaku guru bahasa Indonesia dan Bu Intan bahasa Jawa itu kayaknya menarik sekali, apalagi kalau tembang mocopat itu, mohon maaf ya Bu Intan, kalau tidak salah yang cacahnya itu ada 11 itu kan menceritakan urutan perjalanan manusia dari kita itu dalam kandungan sampai nanti yang terakhir megatruk, begitu ya Bu? Oh ya, sepertinya akan seru sekali nih pembelajarannya. Iya, semoga saja ya, amin. Ya. Kemudian Bu, dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin Bu Intan ajarkan ke anak itu seperti apa? Iya. Tembang Pucung yang akan saya sampaikan di kelas besok kan diambil dari serat Wedotomo. Iya. Dari pengertian Wedotomo itu sendiri, itu kan memberikan ajaran yang utama. Nah, dari tembang mocopat itu tentunya ada pitutur. Pitutur itu kalau dalam bahasa Indonesia nasihat. Nasihat yang bisa diambil oleh peserta didik. Jadi di tujuan pembelajaran saya, nanti siswa dapat memahami betul makna dan pitutur yang ada di tembang mocopat tersebut. Jadi pada intinya nanti anak bisa memahami makna, berarti tentunya dari kalimat-kalimat yang tertera dalam tembang ya. Wah, sepertinya ini Bu Intan itu sudah guru yang luar biasa ya. Terus gini Bu, anak sekarang kan mohon maaf ya Bu, untuk kaitannya dengan bahasa Jawa, mereka kadang sudah bahasa Jawa ngantuk. Nah, apakah dari pengalaman Bu Intan selama ini menjadi guru bahasa Jawa itu ketika mengajarkan di kelas itu ada kendala atau hambatan-hambatan apa yang mungkin pernah dialami oleh Bu Intan? Sebagian besar untuk pembelajaran itu kan karena saya dan Bu Rohani kan kita termasuk dalam pembelajaran bahasa. Iya. Tentunya satu bosen gitu nggih. Satu bosen, yang kemudian bahasa Jawa itu ada bahasa yang kadang tidak mudah dipahami oleh murid atau peserta didik. Jadi itu jadi kendala ketika apa yang saya sampaikan itu belum dimengerti oleh peserta didik karena memang bahasanya saja anak-anak agak tidak paham. Karena saya terutama di dalam bahasa Jawa ketika pembelajaran itu menggunakan bahasa Jawa Kromo. Nah, kaitannya dengan tembang mocopat, bahasa yang digunakan juga bahasa bukan bahasa keseharian dari anak-anak. Jadi itu yang menjadi kendala ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Padahal asik sekali ya Bu kalau anak itu udah tahu artinya. Ya. Kembali Bu ke tujuan pembelajaran tadi yang bahwasanya tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bu Intan sampaikan itu peserta didik bisa memahami makna tembang, terus nanti jadi tahu pitutur luhurnya, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya tahu amanat tembangnya. Nah, besok ketika saya mengobservasi Bu Intan, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Intan? Tentunya karena kita masing-masing manusia kadang-kadang memiliki kekurangan. Iya. Saya berkeinginan ketika pembelajaran saya itu sudah mengarah ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kalau di kurikulum yang sekarang kita akan menuju ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Maka dari itu ketika saya pembelajaran itu sebenarnya saya sudah menggunakan pembelajaran yang tersebut apa masih kurang dan lain sebagainya. Makanya ketika Bu Rohani kok menginginkan mengobservasi saya sudah melakukan kegiatan berdiferensiasi itu sudah atau belum begitu. Ya, maksudnya besok Bu Intan ketika dalam pembelajaran, apakah pembelajaran yang selama ini diterapkan
Bu Intan itu sudah menunjukkan berdiferensiasi apa belum seperti saran dari Mas Menteri seperti itu ya Bu. Iya, di sini juga kita masih belajar Bu, belajar bersama ya. Juga tentunya nanti Bu jangan lupa ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kemarin sebelumnya jauh-jauh hari sudah saya terangkan ke Bu Intan bahwa ketika kita di kelas selain berdiferensiasi juga penerapan KSE-nya atau budaya positif Bu, itu juga jangan lupa ya Bu. Contohnya misalkan guru membuka dengan salam itu juga sudah contoh budaya positif. Selanjutnya Bu, dari materi kemudian tujuan tentang makna tembang dalam serat Wedatama khususnya tembang pocong ya. Besok strategi apa yang akan Bu Intan gunakan? Dan saya juga ingin tahu persiapan untuk besok itu Bu Intan sudah sampai mana? Iya. Untuk strategi atau model pembelajaran yang saya lakukan adalah model PBL. Karena saya menggali keinginan siswa atau menggali rasa ingin tahu dari siswa melalui media yang sudah saya buat nih Bu. Saya menggunakan media PowerPoint serta saya memberikan contoh lagu Tembang Mojopat. Jadi dengan memberikan itu ada rasa keingintahuan dari siswa tentang materi yang akan saya sampaikan, sehingga nanti ketika sampai kepada tujuan pembelajaran yang saya inginkan nanti bisa harapan saya bisa tercapai dengan baik. Gitu, seperti itu ya Bu. Iya. Terus ini Bu, saya tertarik sekali bahwa ketika Bu Intan akan mengajarkan tembang Mojopat khususnya pocong itu akan menyajikan tembang ke peserta didik ya Bu. Wah kayaknya seru sekali nih besok kalau gurunya yang nembang ya. Iya ya Bu ya. Siap Bu. Ya. Terus Bu, dari pembelajaran yang akan Bu Intan laksanakan tentunya perlu kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan besok, juga siapa pula yang diajak untuk bekerja sama Bu? Oke, untuk kegiatan yang akan kita lakukan di kelas 11 tentunya dengan Bu Rohani sebagai observer saya. Kemudian tentunya saya juga berdiskusi dengan teman sejawat saya yang sama-sama mengajar di bahasa Jawa untuk alur yang saya lakukan, kemudian media yang sudah saya siapkan, RPP dan lain sebagainya. Tentunya saya berdiskusi dan tentunya anak-anak kebanggaan kita di kelas 11.3 yang insya Allah untuk 11.5 yang nantinya akan dijadikan sebagai kegiatan pembelajaran sebagai observasinya Bu Rohani. Dan anak-anak sebetulnya di sini adalah kunci utamanya ya Bu. Mereka adalah ujung tombak dari kegiatan ini ya. Ya, bagus sekali Bu Intan, dan persiapannya juga saya dengar tadi sudah menyiapkan RPP atau modul ajar ya istilahnya sekarang. Kemudian ada media pembelajaran, kemudian LKPD loh ya Bu. Iya, jangan lupa itu LKPD dan instrumen penilaian juga itu penting sekali ya Bu. Ya, kemudian Bu, dari persiapan-persiapan yang sudah Bu Intan lakukan itu tentunya kita sebagai guru itu harus ada komitmen sebelum dan akan bahkan sesudah. Komitmen itu harus kita pegang terus ya Bu. Nah, saya ingin tahu komitmen apa yang akan Bu Intan lakukan dalam pembelajaran besok di kelas. Untuk komitmen dengan diri saya sendiri ketika kegiatan pembelajaran tentunya saya harus memberikan bahasa lebih mudahnya adalah pelayanan terhadap siswa atau memberikan pembelajaran terhadap siswa itu sebaik mungkin, sedetail mungkin agar keinginan saya seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan untuk tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi komitmen yang ingin saya bangun di dalam diri itu intinya adalah mengajar sesuai dengan hati tentunya terus kemudian juga sesuai dan intinya nanti dapat digunakan untuk kegiatan anak sehari-hari, dapat diambil untuk kehidupan mereka. Iya, jadi pada intinya ya kita sebagai guru tentunya adalah pelayan untuk
murid, kita bisa mengembangkan, mengarahkan mereka untuk bisa meraih mimpi-mimpinya. Begitu ya Bu? Iya, ya, amin. Semoga ya. Terus ini Bu, semoga, maaf ya Bu, pertanyaan saya terlalu banyak sekali ya. Nah, ini Bu, dari pembicaraan atau diskusi ini ya, coba saya ingin tahu meskipun pembelajarannya belum terlaksana ya Bu, tapi saya ingin tahu, coba Bu Intan beri gambaran atau kesimpulan dari pembelajaran besok itu seperti apa? Ya. Untuk kesimpulan yang saya harapkan untuk kegiatan pembelajaran besok, kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran saya adalah anak-anak itu memahami mengenai pitutur luhur yang ada di dalam tembang pucung, terutama yang saya ambil dari Serat Wedotomo. Nah, Serat Wedotomo di dalam tembang pucung ini kok itu bercerita mengenai ilmu, jadi sesuai dengan anak-anak yang sedang mencari ilmu. Jadi di dalam tembang tersebut itu menceritakan bahwa ilmu yang ada, yang kita terima itu bisa kita amalkan dengan perbuatan kita. Nah, ketika sebagai manusia itu bisa menyerap ilmu, bisa memahami ilmu dengan betul, tentunya ilmu itu bisa digunakan untuk menyingkirkan hawa nafsu, hawa angkara murka. Ya, angkara murka atau hawa amarah yang ada di dalam, pokoknya jiwa. Aura negatif ya Bu. Aura negatif yang ada di dalam diri. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke anak-anak, kesimpulan yang bisa mereka ambil bahwa ilmu itu ternyata manfaatnya bukan hanya untuk masa depan, ternyata juga bisa untuk mengelola jiwa kita. Jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat diterapkan oleh anak-anak yang ya pada masa-masa ini kan masa labil, mudah emosi, sehingga dengan tembang tersebut saya harapkan bisa mereka ya bisa menahan hawa nafsunya, angkara murkanya dan lain sebagainya. Bagus sekali Bu Intan, benar-benar saya belum terlaksana, saya udah ingin tahunya itu luar biasa. Bahkan tadi menyampaikan anak-anak itu bisa melakukan dengan ilmu, mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi intinya dari lewat tembang itu juga bisa membentuk karakter murid ya Bu. Iya. Belum terlaksana, sungguh penasaran ini saya ya. Terus Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari bincang-bincang kita ya, sekarang ini perasaan Bu Intan bagaimana setelah kita dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan dari awal sampai akhir, mungkin perasaan Bu Intan bagaimana? Lega kah? Tentunya lega, karena saya selama ini ketika melakukan pembelajaran kan hanya terarah bahwa saya sendiri yang melakukan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada guru rohani yang memang mau melihat, mengobservasi kegiatan pembelajaran saya, tentunya saya merasa lega. Karena apabila di dalam kegiatan pembelajaran saya kok masih ada yang terlewat, berarti nanti saya bisa memperbaiki untuk pembelajaran yang selanjutnya. Jadi intinya saya ini besok melihat ya, Bu Intan ngajar, menurut saya mana kekurangannya, ya insya Allah semoga saya bisa melaksanakan itu ya dengan baik. Nanti juga bisa ya kita sama-sama belajar lah Bu di sini ya, karena memang kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru di Indonesia seperti itu ya. Dan semoga program dari Mas Menteri ya itu bisa sukses ya, terutama di dunia pendidikan. Bahkan mohon maaf Bu, sekarang itu lagi marak ya bullying itu ya, yang mungkin kabar di Cilacap daerah kita itu sudah mendunia ya, sudah sampai terdengar di UNESCO. Semoga kita para pendidik ya bisa stop no bullying dari sekarang. Ya, terima kasih banyak ya Bu Intan atas bincang-bincang kita, dan saya di sini juga minta maaf ya, mungkin ada kekurangan atau pertanyaan saya kurang menurut Bu Intan belum bisa mewakili lah kayak gitu ya sepertinya. Dan kita akhiri saja ya Bu perbincangan kita hari ini, dan silakan pesan saya Bu Intan untuk disiapkan kegiatan besok di kelas 11. Iya. Demikian tadi hasil
diskusi kami berdua ya. Semoga besok Bu Intan dalam pelaksanaannya di kelas dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dari Bu Intan itu bisa terwujud. Begitu ya Bu Intan? Saya juga menyampaikan terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Sudah memberikan kesempatan untuk saya agar Bu Rohani bisa menyaksikan pembelajaran saya dan kita bisa bekerja sama di kegiatan besok. Iya. Terima kasih ya Bu Intan, sama-sama. Semoga besok pada saat observasi tidak ada kendala dan semuanya lancar, tertib. Demikian tadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kangge kelas 11. Kados pundi kabaripun dinten menika? Alhamdulillah sae. Dinten menika wonten ingkang boten lebet. Boten? Wonten sinten ingkang boten lebet? Saking menapa? Saking mugi-mugi enggal jangan. Nggih, kangge pepanggihan dinten menika kita badhe ngrembak babagan serat Wedama puput. Nggih, minggu kala iki guru ugi sampun nerangaken bab sastra piwulan. Kangge miwiti materi dinten menika sumangga sesarengan kanthi matur basmalah. Nggih. Mangke wonten pepanggihan menika saged lancar. Nggih. Berdoa sesarengan kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun siap sedaya nggih? Nah, minggu kala wingi guru sampun jelasaken bab ngenani sastra piwulan. Tapi sinten ingkang taksih engetan menapa menika sastra piwulan? Menika sastra menika salah satunggaling hasil karya. Piwulan menika ajaran. Kelas 11 gangsal kangge materi dinten menika, materi ingkang dipun tembak inggih menika ngenani tembang mocotan gugur bener saking serat wedok tomo. Nah, serat wedok tomo tembang mocopatipun inggih menika tembang pujur. Nah, saderengipun kegiatan dipun wiwiti supados fokus kalian tambah semangat ikuti gerakannya Bu ya. Coba tunjukkan tangannya. Semuanya maju ke depan. Tangan. Nah,
menika baris. Terus napa mboten? Leres. Nah, gatra menika tegesipun baris. Terus guru gatra menika cacahipun baris tembang mocopat. Cobi dipun saring wonten layar menika wonten tulodo tembang mocopat napa nggih? Wonten tembang mocopat pojok. Nah, sampun nate mireng tembang mocopat pojok? Dereng. Semoga kita mendengarkan monggo. Senang amargi nembe mirengaken tembang punika. Oh nggih. Senang amargi nembe mirengaken tembang mocopat pojok. Nah, tembang pucung ingkang sampun nami niki guru puter nggih. Nah, menika gadhahi makna utawi pitutur luhur. Nah, supados rampung ganjil. Nah, tembang mocopat ingkang wau menika gadhahi tetembungan ingkang dereng dimangertosi nggih. Dewi amargi bahasane menika jarang dipun nggih wonten kehidupan sehari-hari. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas menika gadhahi teges kapan. Nggih, lajeng wonten tembung yang sami menika gadhahi teges. Nah, supados langkung gampil mangke Bu Guru badhe maringi ayahan supados sedaya menika paham betul pitutur menapa ingkang wonten tembang mocopat. Nah, sakmenika kita ndamel kelompok rumin. Nggih. Nah, supados saged wonten dinamika kelompok, monggo mangke setunggal matur angka setunggal dumugi angka 6. Mangke mengulang. Nah, budi pungkasan. Oke, ready siap? Ya, mulai dari Mas Bagas. Tunggal. Kali, 3, sekawan, gangsal, setunggal. Bergangsal. Nah, baca.
tidak hanya dimengerti dong, tapi yang harus dilaporkan untuk garis paham ya? Oke, lanjut. Beri sama nonton pitutur ini. Jadi pitutur luhur ya, atau pesan sampai pengembangan Islam. Kok bingung? Atas prinsip keterangan itu lajeng ini sampai pitutur serang pitutur wonten kita akan balik Oke, diskusi dipun sampun sami rampung nggih? Oke, sampun siap kangge presentasi? Langsung mawon sumangga kangge kelompok setunggal saged ngajeng wonten ngajeng kelas kangge presentasi hasil diskusi. Silakan kelompok 1 beri tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam. Kita saking kelompok setunggal tepangaken nami kula Rahmawati Dini Kusmanipun, kula Vera Ramadhani, kula Cikali Daraja, kula Gabriela Wulandari, Kula Nicholas, kula Muhammad Surahman. ing mriki kita sedaya badhe mempresentasikan LKPD kelompok kita. Pitutur luhur ilmu menika saged kangge nyingkirake angkara murka. Makna gatra setunggal ilmu iku bisa dilakoni kanthi tumindak. Gatra kali diwiwiti kanthi niat utawi pertama kali. Kelawan niru kuwi bisa ingin angkat budak. Nggih, wonten ingkang badhe maringi tanggapan kangge kelompok setunggal. Wonten ingkang badhe maringi tanggapan? Oh nggih, monggo. Hasil diskusi kelompok kali sampun sae pun
nerangaken jelas. Nggih, anggenipun nerangaken sampun jelas, hasil diskusinipun ugi sampun cekap nggih. Nggih, monggo saged dipun tutup. Cukup semangat presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal kami kelompok 6 nggih, kelompok 6 sampun matur sedaya, sampun mempresentasikan hasil diskusi kelompokipun. Alhamdulillah sedaya sampun sae tetembunganipun ingkang dipun nggih ugi sampun sae, sampun ginakaken bahasa Jawa Kromo inggih latihan nggih. Dados monggo saged kembali masuk konten tempat duduknya semula. Silakan kembali lagi. Oke, alhamdulillah dinten menika sampun majeng kangge presentasi hasil diskusi nggih saking kelompok setunggal dugi kelompok 6. Nah, materi ngenani serat Wedotama Pupu Poco menika kinten-kinten kesimpulan kangge pembelajaran dinten menika menapa nggih? Cobi wonten ingkang badhe nggih monggo, Mbak. Manungsa iku menawa duwe ilmu bisa dienggo kanggo nyingkiri hawa nafsu, angkara murka. Nggih, leres nggih? Nggih. Makna utawi pitutur luhur saking tembang pucung ingkang sampun disinaoni wau menika menawi manusia itu ketika sudah memiliki ilmu itu bisa untuk nyingkiri hawa nafsu, angkara murka. Oke, tapi berarti pembelajaran dinten menika ngenani serat Wedotama Pupu Poco menika sampun sami paham sedaya? Sampun. Alhamdulillah. Nah, menawi Bu Guru nyuwun dibiji pembelajaran dinten menika nilai kangge Bu Intan saking angka setunggal dumugi angka sedasa menika nilanipun pinten? Alhamdulillah nilainya 9. Nilai 9. Kok enggak 10 ya? Kira-kira ada apa? Kurangnya apa? Coba ada yang mau memberi pendapat? Oh nggih, monggo Mbak Rahma. Bahasa ingkang Ibu agem awrat dimengerti wonten kula Bu. Oh, bahasanipun menika tesi awrat. Awrat menika sami kalian abot tesi anget dimengerteni amargi Bu Guru ginakaken bahasa Jawa Kromo inggih. Nah, makane alon-alon sumangga saged sinau bahasa Jawa inggih. Inggih supados langkung gangsal. Nggih, sedaya kelas 11 gangsal alhamdulillah
wabarakatuh. Oke, semoga saged istirahat rumiyin. Assalamualaikum Ibu. Iya, Waalaikumsalam Bu Intan. Bu Intan yang ada. Iya, iya Bu Intan Bu yang kemarin. Iya. Duduk situ dulu Bu, monggo. Oh, di sini aja Ibu. Oh, Ibu yang pindah. Silakan Ibu. Maaf ya Bu. Bu Hani, ini akan dilaksanakan percakapan pasca observasi. Silakan untuk melakukan coaching dengan Ibu Intan. Bu Intan sebagai coachee, ini sebagai coach. Coach, iya. Nanti saya sebagai observer. Nah, ya, bisa langsung dimulai Bu. Insya Allah bisa Bu. Iya. Siap ya Bu Intan? Iya. Bisa catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yuli Cahyono MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Sri Utami SPDMM selaku pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan melakukan praktek coaching pasca observasi bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Irman Famawati. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Binangun, mengampu bahasa Jawa. Terima kasih Bu Intan atas perkenalannya. Dan di sini saya selaku coach. Kemudian Bu Intan adalah coachingnya dan Bu Tami adalah pengamat atau supervisor, observer ya Bu. Ya. Langsung saja ya Bu Intan. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Hani. Iya. Iya. Gimana kabarnya Bu Intan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Keluarga juga sehat ya Bu selalu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Intan ya, jadi setelah kegiatan kemarin saya melakukan observer pada kegiatan pembelajaran yang Bu Intan lakukan di kelas, dan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Seperti itu ya Bu Tami ya. Ya, jadi di sini kita akan melakukan diskusi lah bahasanya seperti itu ya Bu. Ya, diskusi mengenai hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran yang telah Bu Intan lakukan kemarin. Begini ya Bu, saya yang pertama ingin menanyakan, kemarin kan Bu Intan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, menurut Bu Intan, bagaimana perasaan Bu Intan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Terima kasih Bu Hani. Setelah kegiatan observasi kemarin, tentunya perasaan saya senang. Iya. Karena dari kegiatan tersebut saya bisa belajar gitu ya, belajar bagaimana sebenarnya pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang. Karena saya juga prosesnya masih belajar. Jadi ketika Bu Hani mengobservasi saya begitu, tentunya nanti di dalam pembelajaran ada kekurangan dan kelebihannya, kan saya bisa meminta pendapat dari Bu Hani. Oh, seperti itu ya. Ya. Baik, jadi pada intinya Bu Intan merasa senang ya, sudah berani mencoba ya bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Terima kasih ya Bu Intan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kesan Bu Intan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Kesannya ketika mungkin dalam pembelajaran. Ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Iya. Pertama adalah senang. Iya. Karena saya mencoba hal baru. Iya. Karena pembelajaran berdiferensiasi juga bagi saya masih baru dan masih belajar apa sih itu berdiferensiasi. Dan saya mencoba menerapkan ke anak-anak. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bu Intan. Belajar dari Bu Rohani.
tentunya saya senang, lega, dan ternyata apa yang sudah saya lakukan itu masih banyak step-step yang masih Perlu tinggal, ya, iya, masih perlu dipelajari lagi. Iya. Jadi pada intinya ini merupakan pengalaman baru bagi Bu Intan, betul, ya. betul, Iya. betul. Jadi mungkin Bu Intan bagaimana sih berdiferensiasi itu seperti itu ya. Jadi kesannya Bu Intan senang, semangat seperti itu ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Lalu Bu, dari kegiatan kemarin ya, apakah pembelajaran yang sudah terlaksana itu sudah sesuai dengan harapan Bu Intan? Oke. Iya. Tentunya karena saya juga masih dalam proses belajar, Iya. tentunya apa yang kita lakukan kemarin belum sesuai dengan yang menjadi ekspektasi saya. Tentunya satu yang pertama adalah manajemen waktu. Tentunya mengkondisikan satu kelas dengan kelas lain berbeda-beda. Nah, kemarin saya berada di kelas 11.5. Nah, itu manajemen waktu yang saya rencanakan itu tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi pada intinya harapannya menurut Ibu, menurut Bu Intan bahwa yang terjadi itu masih melenceng dari ekspektasi lah ya Bu. Jadi belum tercapai sempurna. Ya, tidak apa-apa Bu Intan, itu manusiawi lah ya, juga merupakan yang namanya pembelajaran ya seperti itu ya. Kemudian Bu Intan, menurut Bu Intan ya, kan sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya Bu Intan dengan kegiatan yang terlaksana kemarin, Bu Intan itu bisa apa ya, mengenal diri sendiri atau pembelajaran yang sudah saya lakukan ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mungkin Bu Intan bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kemarin, Bu. Kekurangan dulu ya, Bu. Iya, boleh. Untuk kekurangannya kemarin memang karena pembelajarannya adalah kita belajar mengenai serat. Iya. Serat itu kan bahasa yang ada di dalamnya agak tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kemarin saya di dalam kegiatan pembelajaran mempelajari mengenai serat Wedotama, jadi anak-anak masih agak bingung dan belum semua peserta itu aktif di dalam pembelajaran. Jadi hanya masih terpantau dari apa yang saya sampaikan. Jadi belum semua lah. Ya, beberapa memang sudah ada yang ikut aktif, tapi masih beberapa juga masih ada yang kurang butuh untuk dimotivasi kembali agar bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Mohon maaf saya potong dulu Bu Intan. Sepertinya karena mereka mungkin untuk bahasa Jawa ya, dari bahasanya saja mereka udah ada yang ngerti, ada yang tidak. Jadi bahasanya, mohon maaf ya Bu, mungkin kalau bagi murid yang nggak tahu bahasanya ya hanya pelanga-pelongo seperti itu ya Bu. Oh iya. Kemudian tadi Bu Intan menyebutkan tentang kekurangannya. Terus kelebihan dari pembelajarannya apa Bu? Untuk kelebihannya, saya berusaha untuk tadi melakukan kegiatan berdiferensiasi agar anak itu lebih biasanya di kelompok kan ada dinamika kelompoknya Bu. Jadi saya berusaha dengan kegiatan berdiferensiasi itu anak-anak lebih memicu keaktifan dan bernalar kritisnya terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan melakukan kegiatan berkelompok itu. Iya, juga profil pelajar Pancasila karakternya muncul ya Bu, di mana siswa itu dapat bergotong royong atau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ya, yang mungkin oleh Bu Intan diberikan lewat LKPD ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu Intan, menurut Bu Intan, apakah kemarin kan kalau saya lihat itu ketika penyelesaian masalah dalam LKPD kan anak dikelompokkan ya Bu, dan mereka supaya berdiskusi. Nah, menurut Bu Intan, apakah dengan model berdiskusi itu anak terlibat aktif semua dalam pembelajaran? Tentunya masih ada beberapa anak yang di dalam satu kelompok itu masih bingung apa yang harus saya lakukan di kelompok ini dan lain sebagainya. Nah, kelompok itu
diniatkan gitu ya Bu, dari Iya. saya diniatkan agar anak-anak itu bisa mencurahkan apa yang mereka ketahui, Iya. bagaimana ayo berdiskusi menemukan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Tapi tentunya ya untuk tidak semua apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Jadi Iya. beberapa anak memang ada yang ketika berdiskusi masih apa ya yang harus Saya lakukan, bahkan gitu. ngono lah, terserahlah temennya Dan yang lain menyelesaikan sebagainya, seperti gitu. itu ya. Ya, terima kasih ya Bu. Nah, kemudian Bu, dalam pembelajaran berdiferensiasi kita kan apalagi kurikulum merdeka ya, bahwa dalam penilaian itu harus ada penilaian diagnostik, formatif ya, iya, dan terakhir itu ya. Kemudian untuk penilaian diagnostik kemarin Bu Intan melakukannya seperti apa? Untuk penilaian diagnostiknya kemarin saya melakukan dengan cara lisan. Lisan, pertanyaan lisan. Betul, Oh iya. pertanyaan lisan seperti saya kan membahas mengenai tembang mocopat. Jadi Iya. saya bertanya, apakah kalian tahu mengenai tembang mocopat? Berapa jenis tembang mocopat? Makna apa yang ada di dalam tembang-tembang mocopat? Seperti itu Bu Hani. Iya. Jadi pertanyaan lisan ya, dan Iya. dari situ Bu Intan sudah bisa menilai kemampuan anak di awal ya. Kemudian selanjutnya Bu Intan, untuk mengakali ya seperti tadi disampaikan ya, bahwa metode atau strategi diskusi kan ada siswa yang aktif, tidak aktif, seperti itu ya Bu. Dan kemarin saya lihat Bu Intan juga sudah mendatangi kelompok-kelompok ya untuk memotivasi supaya mereka terlibat aktif. Nah, gini Bu, untuk mengakali siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi, tindakan Bu Intan kemarin itu apa? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Iya. Bu Hani gitu. Iya. Ketika kegiatan berdiskusi, saya tentunya selalu datang ke perkelompok anak-anak. Kemudian saya himbau kembali untuk semuanya berperan aktif di dalam kegiatan. Bagi anak-anak yang masih bingung, saya terus terang memperbolehkan untuk anak-anak bisa mencari referensi lain. Tidak hanya dari apa yang saya ajarkan, memang mereka boleh untuk mencari referensi dari sumber-sumber lain. Jadi ketika anak-anak yang masih bingung apa yang harus saya lakukan, boleh mencari referensi dari sumber belajar yang lain. Apalagi sekarang anak pegangannya Betul. HP ya Bu, jadi mungkin mereka bisa mencari sumber belajar dari internet seperti itu ya Bu, lebih luas lagi ya. Kemudian Bu, menurut Bu Intan dalam pembelajaran kemarin kan kalau saya lihat udah berjalan lancar dan baik ya Bu. Nah, apakah pembelajaran yang dilakukan itu menurut Bu Intan itu sudah bagus kemarin? Kalau saya disuruh menilai diri Iya. saya ya Bu, Iya. tentunya saya masih perlu belajar banyak. Jadi kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah Sudah iya, cuma tercapai untuk ya. kegiatan di kelas, Iya, pada proses pada kegiatannya. proses kegiatan tentunya saya masih banyak sekali kekurangan karena saya sedang dalam proses belajar juga Bu Hani. Dan Iya. apalagi kegiatan yang kita laksanakan kemarin niatnya adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Namun ada kenyataannya tampak dan tidak tampaknya sepertinya belum terlalu maksimal dalam kegiatan berdiferensiasi. Iya. Jadi menurut Bu Intan kalau ini ya sudah bagus Bu, Ya, tapi sudah. pembelajaran Betul. berdiferensiasinya saya kok merasa belum tampak iya. seperti itu ya Bu. Ya tidak apa-apa, namanya juga Bu Intan baru pertama ya kemarin belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, dan yang namanya belajar ya harus ada peningkatan dan bisa dilakukan untuk semakin lebih baik lagi ke depan Bu. Kemudian dari apa yang Bu Intan alami seperti itu ya Bu, kemudian sudah tahu menurut Bu Intan kelebihan kekurangannya, terus pembelajaran kemarin yang saya laksanakan ternyata, nah sekarang Bu yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari pengalaman-pengalaman yang telah Bu Intan alami ya dalam kegiatan kemarin itu ya, kira-kira apa yang Bu Intan sarankan untuk diri sendiri setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin tadi disampaikan Bu Intan
belum berhasil ya. Jadi apa yang disarankan untuk diri Bu Intan sendiri ke depan supaya lebih baik? Tentunya karena sekarang sudah banyak teman-teman yang sudah belajar Iya. mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya saya akan belajar lagi. Itu yang pertama ya Bu, untuk Iya. membentengi saya ketika saya merencanakan kegiatan di kelas. Kemudian yang kedua, ketika di kelas, Iya. saya seperti apa yang sudah Bu Hani sampaikan, begitu dengan menggunakan media yang menarik, itu ternyata bisa memicu keingintahuan Iya. dari peserta didik itu sendiri. Untuk semakin ingin tahu ya Bu. Betul. Iya. Kemudian tentunya kegiatan berdiferensiasi itu saya ingin ke kelas kayak gitu lah, Iya. ingin melaksanakan betul-betul kegiatan berdiferensiasi. Iya. Untuk pembelajaran yang kemarin sebenarnya memang sudah ada kegiatan berdiferensiasi, tapi berdiferensi produk. Yang saya harapkan adalah ketika anak-anak diberikan LKPD dan untuk dipresentasikan gitu, saya berharap anak-anak itu ada yang menggunakan kertas, kemudian PowerPoint iya, mungkin, dan lain video, sebagainya, Canva dan lain gitu ya. Cuma memang yang tadi sudah saya sampaikan, memang terbatasnya waktu pembelajaran, dan ya mungkin saya ketika pengetahuan saya mengenai berdiferensiasi agak terbatas, jadi hal tersebut belum terlalu tampak dan ya belum berhasil apa gimana ya bahasanya, ya belum terlalu terlihat lah. Iya, intinya Bu Intan belum merasa puas dengan kegiatan pelaksanaan kemarin ya. Iya, jadi Bu Intan merasa kayaknya saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya ini di mana ya. Anak-anak terlihat masih sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ya, terima kasih sekali Bu Intan atas diskusi kita kali ini ya, dan kemarin seperti apa kegiatan yang telah saya lakukan, mengobservasi Bu Intan di kelas. Nah, pada intinya pembelajaran yang Bu Intan lakukan itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Intan bahwa mungkin manajemen waktunya masih molor. Kalau lancar-lancar tapi waktunya belum tepat ya. Kemudian apa ya, kalau menurut saya ya, dari apa yang saya lihat dari kegiatannya Bu Intan, KSE-nya apakah di situ sudah dimunculkan? Saya lihat itu sudah, bahkan kegiatan pembelajaran tahapannya sebagai guru ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, itu juga Bu Intan sudah runtut ya. Kemudian yang tadi KSE juga sudah muncul, di situ ada bagaimana kesadaran diri mereka, kemudian berelasi, juga keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kesadaran diri itu tampak pada ketika mereka suruh ice breaking, mereka juga mengikuti arahan guru ya, kemudian berelasi dengan kelompok ya, bekerja sama, mereka juga sudah terlihat, kemudian bagaimana mereka sepakat bersama untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan. Kemudian dengan kegiatan ice breaking yang Bu Intan lakukan kemarin itu anak-anak sangat terlihat antusias sekali, bahkan terakhir itu ada tanda apa ini Bu? Iya, sarang heo ya, iya, yang artinya cinta seperti itu ya. Saya wah ini murid-murid cinta sama gurunya semua, iya. Kemudian yaitu tadi seperti yang sudah Bu Intan sampaikan ya, bahwa apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Intan lakukan itu sudah tampak ya. Kalau menurut Bu Intan belum ya, di sini saya hanya menambahkan memang kalau menurut saya pun ya sudah terlihat tapi belum maksimal. Jadi berdiferensiasinya Bu Intan perlu di segi prosesnya kah atau dalam produknya, seperti itu ya. Mungkin itu ke depan untuk ya saya ataupun Bu Intan lebih belajar lagi. Di sini kita sifatnya masih sama-sama belajar ya Bu. Kemudian kalau dari kegiatan diskusi sudah bagus Bu, semua kelompok
kerja sama ya meskipun tetap ketika sebagai guru ada permasalahan murid yang kurang aktif ya. Itu pun insya Allah semua Bapak Ibu guru mengalaminya ya. Itu apa ya, kalau dalam diskusinya ya sudah bagus anak-anak. Kemudian dalam presentasinya kemarin Bu, itu kalau saya lihat anak-anak kurang apa ya, saksek begitu. Jadi guru di situ perlu memotivasi lebih apa ya, lebih intens lagi bagaimana supaya anak-anak ketika pada kegiatan presentasi mereka itu saksek dan membuang rasa kurang percaya dirinya, seperti itu ya Bu. Kemudian dan terakhir, kesimpulan dari saya ini sekaligus refleksi ya Bu, untuk refleksi pembelajaran kemarin Bu Intan. Jadi ke depannya ya supaya Bu Intan merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasinya itu betul-betul terlaksana dan pembelajaran itu berpihak pada murid, ya tentunya baik saya atau Bu Intan tetap kita sebagai guru itu harus terus belajar, bahkan dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang. Begitu ya Bu Tami ya. Iya. Dan terima kasih Bu Intan atas waktunya ya. Itu sekaligus penutup dari diskusi saya. Saya menyampaikan refleksi tentang pembelajaran Bu Intan kemarin. Terima kasih ya Bu Intan. Saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tadi hasil coaching dari saya khususnya sebagai coach dan Bu Intan sebagai coach dan Bu Tami sebagai pengajar praktik ya. Terima kasih.